Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai studi kasus yang bertemakan pendidikan karakter. Anggota kami terdiri dari Askia Zahra Izati dengan NIM 18016-20149, dengan saya sendiri Farah Azhara Marsudi dengan NIM 18016-20055. Kemudian ada Tania Anissa Marta dengan NIM 18016-20071. Dan yang terakhir ada Yoga Dwi Alfauzan dengan NIM 18016-20003. Sebelum kita masuk ke dalam studi kasus, ada baiknya kita mengetahui definisi dari pendidikan karakter. Ada 4 rujukan pengertian pendidikan karakter menurut para ahli, yaitu yang pertama ada T. Ramlee. Beliau menyebutkan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Yang kedua ada Thomas Likona. Menurut beliau, pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang, sehingga ia dapat memahami, memerhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Yang ketiga ada dari John W. Sandrock. Menurut beliau, pendidikan karakter adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang. Dan yang terakhir ada Elkine. Menurut beliau, pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari pendidikan karakter, mari kita lihat pendidikan karakter yang ada pada cuplikan film ini. Good morning. Good morning. 俾咗錢先啦。俾多啲味精你啦。攞成包 MSG 咯喎。阿朱啊，你知唔知每包 MSG 鈉嘅成分係1000，甚至乎係2000 mg， 超過咗世界衛生組織每日人體攝取嘅標準。所以咧，你食得多鈉，你會有高血壓。我建議你頂籠係3份1包，食埋呢碗麵你好收爐咯喎。黐線！唔係你先調好個 G， 你再調個 A， 到 Yes，pitch perfect。正嘢嚟嘅喎。車你都識？近嘢嚟嘅，最高時速307 kilo。不過你知唔知香港最快嘅路咧係180？淨係單今年警方發出嘅超速告票都超過10萬張，所以將來你攞到個車牌，你都要小心啲揸車。OK？哦。打完未啊？唉，唔好煩啦，就嚟爆煲啦！你知唔知一部手機係有0.27至0.58嘅輻射率啊？我黐咗防輻射芒條。黐咗芒有鬼用咩？你要擺隻成部手機至得噶嘛。如果你真係要打，就15分鐘唞一唞。起身啦！ Good morning！ 由今日開始，我係大家嘅班主任兼通識科老師。我個名叫做 Henry Chan， 我喺美國住過一段日子。我嘅中文名咧就叫做陳合。食塵個塵啊！梗係唔係啦，係以東陳嘅陳。喂，有紋身嘅喎。陳合。嗱，呢個我電話。緊嚟！喂，開定機。 邊個諗條屎橋咁玩阿 Sir 啊？唔想上我堂啊？唔想上我堂好簡單嘅啫喎，只要答我3個問題，3個問題我就俾你哋走。咪吹水啦，陳 Sir！ 我唔中意吹水嘅喎，但我知我哋班有幾個同學喺學校食煙。李偉聰，借包煙嚟。點算啊？放心，我唔會罰你。
我叫漢祖發，原名一發雅茲阿漢。雖然鄉下咧係巴基斯坦嘅卡拉奇，不過我喺香港出世，所以都係個香港人。我由細到大都好中意唱歌，記得細細個嗰陣參加歌唱比賽，一開聲就俾人笑。我心諗：喂，使唔使咁啊你哋？原來佢哋笑我廣東話講得太正，唔襯我膚色喎。就係因為咁，大家就當咗我係異類，甚至離譜到覺得黑皮膚嘅人就係恐怖分子。其實我阿爺嗰代已經嚟咗香港，一早就融入咗香港嘅文化。我只係希望將來做個廣東歌手，得到大家嘅認同。我叫黃德啊，聽我名你都知道我老豆幾恨生個仔啦。不過唔緊要啊，5年之後細佬就出咗世啦。佢開心到好似中咗頭獎咁啊！話就話仔女都錫，但係其實淨係識得錫晒細佬。所以我由細到大最憎自己就係女仔，咁咪剪短咗啲頭髮佢咯。喺呢個屋企咁耐都冇人理過我感受嘅，連我真正中意啲咩都冇人知。佢哋以為我中意煮飯仔、毛公仔。但係其實我最中意係車，我希望我將來可以成為一個1級方程式嘅賽車手。我係關啟賢，喺我8歲嗰年，我阿媽就跟咗我帶住間俾個男人走咗啦。媽媽係咪唔會再返嚟㗎啦？你兩個好煩啊！嗰日之後，我就冇咗屋企。不過，我揾到一個更加有意思嘅地方。喺呢個地方，就算輸咗，我都可以重新嚟過。唔似得現實世界咁殘忍。其實做每樣嘢都可以好有成就。就算喺呢度，我都可以成為世界冠軍。我叫關啟晴。一睇就知我同細佬係孖生兄弟嚟㗎啦。幫我落街買酒。我幫你去買。不過唔同嘅係，我有先天性嘅專注力不足，成日溫書都集中唔到精神。唉，仲有呢個所謂嘅老豆，成日都喺屋企飲醉酒、嘈喧巴閉。行啦，淨係識打機，連住都成問題啊！我仲要照顧埋細佬，點可能溫到書啊？食飯啊，仲打機。幫我落去買酒，仲唔肯？但係無論幾辛苦，我都會讀好啲書，揾多啲錢。到時我第一件事就係同細佬搬出去住，唔使再對住個走鬼。李偉聰同埋呢班細路，佢哋打交係有問題，但係唔等於我哋要放棄佢哋。我哋做老師都要放棄呢班學生，咁班學生咪更加會放棄自己。教育局每一年係根據每一間學校佢哋嘅學生得到嘅分數，愛嚟評定每一間學校嘅排位。如果唔想殺校，就要等黃俊傑呢一種咁嘅好學生喺公開試裏面攞到好嘅成績。如果全香港得20%嘅學生係可以考到大學嘅，其他80%咁點啊？放棄佢哋啊？8成人去 serve 2成人。我哋辦教育嘅唔係教學生點樣去考試啊嘛，我哋係要啟發學生，等佢自己揀自己嘅路。但係而家教育嘅風氣係攞高分考名校啊，咁嗰啲學生咪有壓力咯，我都有壓力㗎。社會風氣唔好，唔等於我哋會跟唔好嘅社會風氣啊嘛。我認為我哋辦教育嘅係必須要有信念，人人可教，皆可成才，亦都係我哋。Jadi, latar dari film tersebut ialah kelas 6B yang berisikan murid yang berada di peringkat akhir. Bisa kita lihat dari cuplikan film tadi dan scene berikut ini, murid-murid melakukan hal yang tidak terpuji kepada wali kelas barunya. Pada saat wali kelas tersebut masuk, para murid yang ada di kelas malah sibuk sendiri, ada yang bercanda, main HP, tidur, bahkan ada yang memasak mie. Selain itu, mereka juga merencanakan untuk menyiram wali kelas tersebut dan merekamnya agar mereka bisa mempermalukan wali kelas tersebut. Namun, hal tersebut gagal karena wali kelas dapat menangkis ember yang jatuh di atas kepala dia. Di antara murid-murid kelas 6B tersebut, ada 5 murid yang dikenal sebagai biang kerok di sekolah. Bisa dilihat dari scene di slide ini, kelima murid biang kerok tersebut berani merokok di sekolah, yang mana perilaku tersebut sangatlah tidak terpuji.
Dari kelima anak yang bermasalah, yang pertama ada Siang Jufa. Nama aslinya Faiz Ahan. Dia keturunan Pakistan tapi lahir di Hong Kong. Sebenarnya Jufa sangat suka bernyanyi, bahkan ia selalu membawa gitar kecilnya kemana-mana. Tapi sejak kecil, Jufa selalu ditertawakan ketika naik ke atas panggung. Bahkan hanya karena warna kulitnya yang gelap, ia seringkali dicap sebagai kriminal. Hal-hal itu membuatnya menjadi tidak ingin berada di atas panggung lagi, dan berakhir sebagai anak bermasalah, baik di kelas maupun di jalanan. Guru Chen yang mengetahui keadaan Jufa dari berkas siswa di sekolahnya, akhirnya mencoba untuk menemui Jufa. Guru Chen mencoba berbicara dengannya yang diakhiri dengan tantangan agar Jufa ini mau bernyanyi di depan umum. Awalnya Jufa ragu-ragu, karena masih takut ditertawakan saat bernyanyi. Tapi Guru Chen yang tahu akan kelemahan Jufa ini mulai mencoba bernyanyi seorang diri, dan akhirnya mereka berdua bisa bernyanyi bersama-sama. Setelah kejadian itu, Jufa mulai lebih jarang berbuat masalah. Kemudian ada juga seorang anak perempuan, namanya Wang Denan. Semenjak adik laki-lakinya lahir, kasih sayang kedua orang tuanya mulai berkurang. Karena kurang perhatian inilah, akhirnya Denan memutuskan untuk jadi anak yang pembangkang. Sebenarnya Denan ini perempuan yang tomboy, dia ingin jadi pembalap, tapi ayahnya malah memaksanya untuk menjadi lebih feminim agar cepat menikah. Akibatnya, hubungan mereka malah semakin merenggang. Kemudian, Chen yang sebelumnya sudah sepakat dengan ayah Denan, mengajak Denan untuk berlomba dengan mobil balap. Dengan taruhan, jika Denan menang, maka segala hal yang dia inginkan akan didengarkan oleh ayahnya. Lalu ada si kembar, Guan Xishan dan Guan Gicheng, sepasang kembar yang orang tuanya bercerai ketika mereka masih kecil, dan tinggal dengan ayahnya yang seorang pemabuk. Kemudian, Chen mengatur murid kelas untuk mengunjungi sebuah pusat rehabilitasi dengan tujuan untuk mewawancarai seorang penyintas ketergantungan alkohol, yang ternyata dia adalah ayah dari Xishan dan Gicheng, di mana sebelumnya sudah dianjurkan oleh Chen menjalani rehabilitasi. Di sanalah kemudian kedua anak itu memperbaiki hubungan mereka dengan ayahnya dan kembali mengkomunikasikan pikiran mereka masing-masing. Kemudian, yang terakhir ada Liu Weichong. Liu adalah seorang yatim piatu yang tinggal dengan neneknya dan mengalami kesulitan ekonomi. Di hari-hari awal guru Chen mengajar, Liu terlibat perkelahian dengan murid kelas lain yang menghina Liu sebagai anak yang yatim piatu. Didorong oleh rasa marah, Liu bersama teman-temannya berkelahi dengan murid ini, sehingga kepala sekolah memutuskan untuk mengeluarkan 5 sekawan itu. Namun, guru Chen memberi kesempatan kedua jika mereka mau memperbaiki sikapnya. Namun, ternyata Liu tetap saja memilih untuk berhenti sekolah dan malah bekerja paruh waktu di sebuah restoran, yang justru mengantarkannya bertemu dengan salah seorang mafia yang mengajak Liu untuk bekerja dengannya dengan menyelundupkan obat-obatan. Chen pun menyelamatkan Liu di sebuah markas tinju dengan terlebih dahulu bertarung dengan kelompok mafia tersebut. Lalu, guru Chen kemudian mengajak Liu melihat neneknya yang sedang mendorong gerobak di pinggir jalan, dan guru tersebut pun menasihati Liu dan mengingatkannya tentang perjuangan neneknya itu, sehingga kemudian Liu bertekad untuk kembali bersekolah dan membuat bangga neneknya. Film ini memberi sebuah pencerahan bahwasanya hasil dari pendidikan yang baik itu melibatkan tidak hanya siswanya sebagai objek, tetapi juga lingkungan sekolah dan keluarga. Tidak berhenti di sana, film ini pun turut menyinggung maraknya kasus bunuh diri remaja yang disebabkan oleh tekanan besar selama ia bersekolah, baik itu dari sistem pendidikan, lingkungan, maupun keluarga masing-masing. Sistem pendidikan yang saat ini hanya fokus pada angka dan pencapaian akademik semata, sedangkan potensi dan bakat siswa justru terabaikan. Isu-isu yang ditawarkan film ini cukup kompleks dan masih terjadi di sekeliling kita. Rasisme, gender inequality, depresi, dan sistem pendidikan yang pada kenyataannya melukai banyak pihak. Sistem pendidikan yang baik seharusnya bisa merangkul
keseluruhan siswa, baik itu kelebihannya maupun kekurangannya. Sekian presentasi kelompok kami mengenai pendidikan karakter berdasarkan film Big Brother. Semoga teman-teman sekalian bisa memetik pelajarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.